Kayak kita naik gunung lah. Oke. Kalau kita sepatunya nggak sesuai atau mungkin halus, pasti nggak bisa buat jalan di gunung. Oh, tangannya gede sebelah dong. Kayak Popeye ya nih. Kayak Popeye, iya. Jadi kalau orang Medan bilang kalau nggak di balancing itu kayak orang demam. Kalau teman-teman saya pikirnya mobilnya kesurupan. Halo Sobat HPC, kali ini dengan Kevin lagi, Kevin Himawan. Kita kali ini di acara HPC Corner nomor 2. Kali ini kita mau bahas soal mudik. Nah, jadi kita untuk membahas soal mudik, saya kebetulan ada teman, yaitu Pak Santoso. Pak Santoso itu adalah salah satu senior sales consultant di Himawan Putra. Kalau di Himawan Putra itu dia julukannya Master of Mudik. Dia udah paling jago mudik lah, gitu ya. Kalau boleh tahu Pak, Bapak tinggal di mana sih sebetulnya? Saya asli Klaten, Pak. Klaten? Betul. Okay. Klaten tuh di Jawa Tengah, Pak Kevin. Jawa Tengah. Jadi iya. Kalau dari Jakarta ke sana mudiknya berapa lama? Sekitar 8-9 jam. Wow. Karena jarak sendiri 600 kilo, Pak. 600 km? Iya, wow. Lumayan. Jadi memang jauh sekali ya? Iya. Saya dengarnya nih Pak Santoso ya, kan ada desas-desus nih di teman-teman kantor nih, katanya sih kalau mau mudik nanya sama Pak Santoso dulu. Kalau mudik yang biasa umum apa sih? Servis mesin, sebelum nyetir ya, kita kan servis mesin, betul. Cek oli, ya. Pastiin ban serep ada, dongkrak, kunci palang. Betul. Teman-teman ini pada bilang Pak Santoso tuh punya jurus pamungkas tersendiri, Pak. Jadi gini Pak Kevin, mudik itu kan jaraknya jauh. Betul. Kita harus 9 jam, ya? memastikan mobil itu sehat. Oke. Jadi yang jurus saya adalah kita harus cek kondisi ban dan kondisi kaki-kaki. Oh. Gitu Pak Kevin. Pasti ada cerita-cerita menarik nih waktu itu. Pernah Pak Kevin. Pernah. Jadi gimana tuh? Dulu tol Jawa itu kan baru. Jadi SPBU itu kan jarang sekali. Oke. Nah, jadi saya kelewat ngisi bensin di SPBU, Pak Kevin. Waduh. Jadi akhirnya saya tetap jalan, tapi AC mati, dibuka jendelanya. Oh gitu? Iya, itu terpaksa. Tapi alhamdulillah akhirnya nyampe ke SPBU berikutnya. Walaupun dengan perasaan, aduh, udah panas dingin lah. Tekan panas dingin. Iya. Oh, nggak perlu AC juga nggak apa-apa ya? Udah nggak perlu dingin duluan. Pokoknya pengalaman yang pernah dialamin saat mudik, Pak Santoso udah pernah juga lah ini. Pak Santoso bilang ban sama kaki-kaki. Iya. Kenapa nih? Pentingnya apa sih? Kok sering kelupaan ya ban sama kaki-kaki ini? Karena gini Pak, ban itu kan faktor utama untuk keselamatan kendaraan. Oke. Karena ban itu kan ibarat sepatu Pak Kevin. Sepatu? Iya. Kayak kita naik gunung lah. Oke. Kalau kita sepatunya nggak sesuai atau mungkin halus, pasti nggak bisa buat jalan di gunung. Oh iya. Nah, kalau kita kan di jalan nih, misalkan, oh ternyata ban kita udah aus atau aus sebelah, ketemu jalannya licin, itu kan cengkeram remnya kan juga kurang bagus Pak Kevin. Iya, benar. Jadi itu perlu diperhatikan. Nah, jadi teman-teman harus hati-hati tuh kalau yang pernah naik gunung, kalau sepatunya udah aus, pasti kan gampang slip ya, gampang jatuh. Sama ya. Mobil juga begitu. Saat mudik sendiri, itu rasanya gimana Pak kalau misalnya bannya masih bagus, sama bannya udah dol gitu lah, udah aus gitu? Jadi gini, kalau ban masih bagus memang sebenarnya efeknya tuh ke waktu kita jalan Pak Kevin. Kadang kan kita di jalan itu ada rem mendadak. Nah itu kalau bannya halus atau makan sebelah itu mempengaruhi ke daya pencengkeramannya ban ke aspal. Banyak kecelakaan dari faktor ban Pak Kevin. Meledak karena memang nggak pernah diperhatikan. Atau mungkin dari sudut spuringnya udah jauh, jadi bannya makan sebelah akhirnya pecah. Gitu. Oke. Tadi Pak Santoso ngomong spuring nih. Iya. Jangan-jangan ini jurus pamungkasnya Pak Santoso sebetulnya ya? Emang kaitannya apa sama mudik gitu? Jadi gini, kalau mobil kita spuring sesuai dengan spesifikasi pabrik, kita jalan tuh nyaman Pak Kevin. Karena spuring sendiri kan fungsinya satu, itu untuk setir lurus. Jadi waktu jalan, itu kita nggak perlu nahan Pak. Jadi setir lurus, kita lepas juga lurus. Kalau teman-teman saya pikirnya mobilnya kesurupan. Yang kedua adalah mobil itu nggak buang kiri atau buang kanan Pak Kevin, nggak berat sebelah. Berat sebelah? Nah, coba bayangkan kalau saya mudik nih ke Klaten, mobil saya kan buang ke kanan nih, saya harus nahan ke kiri selama 8 jam. Waduh, bisa-bisa pegel Pak Kevin. Pegel pasti capek. Oh, tangannya gede sebelah dong. Kayak Popeye ya nih. Kayak Popeye, iya. Mungkin buat sobat-sobat itu mungkin hal yang nggak penting, tapi sebenarnya justru lebih penting banget gitu.
Yang ketiga itu untuk hidup ban Pak Kevin. Jadi ban. dengan dilakukan spuring itu ban lebih tahan lama. Karena kalau nilai spuring itu nggak bagus, itu ban tuh bisa makan sisi luar posisi dalam Pak Kevin. Gitu. Jadi makanya setiap kita bepergian jarak jauh kita mesti cek kondisi ban. Jadi kita pulang mudik nyaman, tenang juga safety. Nah, satu lagi Pak Kevin. Gimana? Jadi nggak lupa kita lakukan balancing untuk rodanya. Oh, oke. Jadi kalau orang Medan bilang kalau nggak dibalancing itu kayak orang demam. Oh, oke. Wah itu kalau 8 jam nyampe Klaten begitu, waduh bener. Pada copot semua. Jadi kayak bakso itu pantatnya gitu. Betul. Aduh udah nggak nyaman lah Pak Kevin. Oh, gitu. Jadi oke. Jadi cek kaki-kaki, cek ban, spuring dan balancing. Itu jurus pamungkasnya Pak? Jurus pamungkas. Mantap, Iya mantap. betul. Gimana nih teman-teman? Udah dapat lah ya bayangannya nih untuk merawat mobil sebelum jalan mudik. Nah, saya mau nanya lagi nih Pak Santoso nih. Namanya spuring, balancing gitu ya, itu kan banyak pilihan ya. Banyak banget bengkel-bengkel tuh. Cara nentuin yang bagus tuh gimana sih Pak? Jadi memang sekarang kan banyak bengkel kan beraneka ragam mesin spuring Pak Kevin. Nah, tapi kalau rekomendasi dari saya adalah spuring yang pakai mesin Hunter dengan ada logo Himawan Putranya Pak Kevin. Oh, oke. Iya, dengan ada logo Himawan Putra itu mekanik sudah kita training dengan SOP yang benar. Oke. Dan sudah bersertifikasi Pak Kevin. Jadi dijamin hasil spuring itu pasti lebih bagus. Pak Santoso kayaknya ada ngomong beberapa hal yang penting ya. Jadi itu ada dari mesinnya sama juga dari SDM ya. Jadi SDM itu penting sekali Pak Kevin. dari mekaniknya ya. Dari mekanik. Jadi selain mesinnya yang penting, dari mekaniknya juga penting ya teman-teman ya. Nah kalau soal bengkel ya Pak ya, saya juga kadang suka dengar dari teman-teman nih, mereka pada debat gitu. Lebih bagus bengkel resmi atau bengkel aftermarket sih kalau buat spuring dan balancing gitu. Oke, sebenarnya kalau bengkel resmi itu mereka kelebihannya adalah satu, dia pengerjaan pasti sesuai dengan SOP Pak Kevin. Oke. Nah, yang kedua adalah dia ada quality control. Ada tim untuk ngecek hasil spuring sendiri. Ada tim yang ngecek hasil spuring itu mereka coba, mereka cek gitu. Kurangannya di harga Pak Kevin. Harganya pasti lebih mahal. Oke. Kekurangan di harga. Ada harga, ada barang lah ya biasanya. Betul. Nah, kalau aftermarket gimana Pak? Kalau aftermarket memang ada beberapa bengkel yang bisa menjalankan SOP yang benar, tapi nggak semua bengkel menjalankan Pak Kevin. Masing-masing bikin sendiri ya? Betul. Jadi kita juga nggak tahu, ada, ya pastinya ada lah yang mungkin yang profesional juga banyak, ada juga, tapi yang mungkin yang kurang profesional juga ada. Gitu. Ada juga. Oke. Jadi kadang ya spuring aja, nggak ada quality control, ada juga Pak Kevin. Gitu. Mas Santoso pernah nggak sih ada mungkin pergi ke tempat bengkel yang kurang profesional yang nggak usah disebut namanya lah ya, sehingga saat mudiknya tuh pengalamannya gimana Pak? Jadi gini, saya pernah pergi ke bengkel, spuring ya langsung spuring gitu. Kan kalau menurut SOP yang benar kan mereka harus cek kaki-kaki. Ini nggak Pak Kevin, setelah dispuring ternyata teros saya itu goyang. Jadi akhirnya hasilnya nggak maksimal. Setelah itu waktu mudik gimana tuh Pak? Ya akhirnya nggak nyaman. Nggak nyaman? Karena hasil spuring istilahnya nggak ada sia-sia lah gitu, nggak ada manfaatnya jadinya. Jadi memang berpengaruh sekali sebenarnya pemilihan tempat kita spuring dan balancing. Itu perlu sekali Pak, perlu. Mungkin ada tips and tricks lain lagi nggak Pak untuk teman-teman kita yang udah mau mudik gitu sebelum mereka pergi gitu, ada tips lain mungkin? Mungkin satu hal yang perlu diperhatikan Pak Kevin. Tadi kita mudik, tapi ada satu yang diperhatikan adalah jangan lupa SIM dan STNK. Oh iya. Wah itu penting Pak Kevin. Itu urusannya polisi nanti. Waduh bahaya itu. Itu yang penting. Kalau lupa SIM STNK di spuring balancing juga nggak apa-apa. Iya kan ya. Nah itu jangan sampai lupa. Oke. Buat teman-teman semua. Kayaknya Pak Santoso pernah nih kelupaan nih. Pernah Pak. Pernah. Mungkin itu jadi cerita untuk selanjutnya aja deh kayak gitu ya. Kali ini HPC Corner seperti itu saja. Jangan lupa jaga kondisi fisik masing-masing, mobil juga dijaga supaya kita bisa mudik yang dengan aman, nyaman, dan menyenangkan. Oke, sampai jumpa kembali Sobat HPC. Himawan Putra, mitra andalan terpercaya usaha bengkel Anda.